Gimana nih Pak? Pasti kabar ini sudah terdengar dari laba, cukup mengejutkan, walaupun memang dikabarkan yang dihentikan hanya program-program ataupun tol-tol yang memang belum dimulai. Tapi bagaimana Bapak melihat dan merespon ini? Ya, jadi mungkin narasinya perlu kita, istilah saya mungkin kita lihat kembali. Yang pertama, klarifikasi dari Kementerian PU agak jelas. Bahwa untuk perencanaan jaringan jalan ya yang belum prioritas, mungkin itu yang istilahnya ditunda. Jaringan jalan yang perencanaan jaringan jalan yang belum prioritas. Okay. Jadi kami melihat statement dari pemerintah ini lebih ke istilahnya adalah prioritizing. Supaya betul-betul perencanaan jaringan jalan yang dibutuhkan publik yang perlu didahulukan. Oke. Ya, gitu ya. Nah, kalaupun saat ini ada beberapa ruas jaringan jalan yang sudah masuk dalam perencanaan Kementerian PU, itu oleh pihak Kementerian PU dilanjutkan. Makanya tadi ada istilahnya, kalau yang memang sedang dalam perencanaan dan sudah studi kelayakan, itu diteruskan. Dia akan diteruskan, kan gitu kan? Ya. Lalu bagaimana untuk jaringan jalan yang sudah dalam tahap konstruksi? Itu juga diteruskan. Akan diteruskan, betul. Gitu. Nah, apalagi kalau untuk jaringan jalan yang sudah beroperasi. Ya, betul. Jadi dalam perspektif ini, Asosiasi Jalan Tol dari awal sudah mengerti. Berarti tidak ada masalah? Tidak ada masalah sebenarnya. Karena ini baru untuk tahapan perencanaan. Iya. Keterlibatan kami, ya, para investor adalah untuk perencanaan jalan yang ditawarkan kepada investor. Ya, jadi kita belum terlibat ini. Dan kita memang mendorong bahwa perencanaan jaringan jalan itu adanya di kementerian, di pihak pemerintah. Jangan justru kita atau siapa saja boleh ikut merencanakan. Ya. Karena kalau itu yang terjadi, kekhawatiran kita. Betul. Nanti ada tadi istilah kita pihak-pihak apunturir yang memanfaatkan hanya ingin sekedar mencari license dan sebagainya. Ya, Pak. Tapi sebelum adanya keputusan ini, baik perencanaan, studi kelayakan ataupun konstruksi, ini kan artinya semua tetap akan tereksekusi pada awalnya, walaupun akhirnya satu di take out yaitu dari yang perencanaan. Apakah ketika pemerintah memutuskan hal tersebut sempat ada diskusi bersama asosiasi, meminta advice, masukan, atau seperti apa? Nah, domain perencanaan adalah domainnya pemerintah. Jadi kita sangat menghargai kalau seandainya pemerintah akan melakukan prioritizing tersebut. Ya, itu adalah hak dan kewajibannya pemerintah ketika merencanakan tadi peta jalan atau jaringan jalan itu. Jaringan jalan tentu bukan cuma jaringan jalan tol. Termasuk juga integrasi dengan moda transportasi lain, dengan pengembangan wilayah dan sebagainya. Karena kalau cuma mengandalkan kepada jaringan jalan tol saja, tentu nanti akhirnya jadi sepotong-sepotong. Nah, yang punya kapabilitas itu pemerintah. Even kami sebagai investor pun hanya melihat dari perspektif jalan tol semata, gitu. Itu yang pertama. Jadi kembali lagi, domain itu kami sangat mengapresiasi dan menghormati ada di tangan pemerintah. Dalam hal ini Kementerian PU. Lalu yang kedua, apakah untuk yang tadi, yang sudah jalan atau yang under konstruksi, bagaimana kita investor melihatnya? Nah, kita lihat, pembangunan jalan tol semuanya menggunakan partisipasi badan usaha. Ya, jadi kalau tadi domain constraint-nya adalah anggaran pemerintah, saya kembali bertanya, bukankah saat ini yang digunakan untuk membangun jalan tol adalah investor dengan kemitraan dengan pihak badan usaha? Oke, dan badan usaha. Ya, jadi tidak menggunakan APBN, kan gitu kan? Nah, jadi harusnya. Berarti kalau ada yang menyatakan bahwa pemberhentian ini karena melihat anggaran, ini sepertinya kurang tepat menurut Anda? Saya melihatnya begitu, karena ruang fiskal yang sempit itu justru
memunculkan sebuah inisiatif kolaborasi dengan mengundang badan usaha. Dipahami. Kan gitu. Dapat dipahami. Jadi kalau alasannya keterbatasan, loh dari awal juga kita selalu terbatas. Makanya muncullah para investor. Betul. Nah jadi kalau memang tadi proyeknya layak, lalu memang dibutuhkan oleh publik, harusnya, ya kan? Itu oleh pemerintah juga dalam perencanaan jaringan jalan menjadi prioritas. Iya. Dan itu yang nanti akan ditawarkan kepada kita. Oke, dari segi perencanaan yang berarti saat ini banyak terdampak pemberhentian, artinya tidak dilanjutkan kembali. Ini bagian jalan mana saja yang Anda ketahui selain jalan Puncak, tol Puncak dan juga tol Kulon Progo yang tadi saya sampaikan? Rasanya kalau bicara kebutuhan, kita kan semua tahu bahwa terdapat gap antara ketersediaan dan kebutuhan terkait infrastruktur publik. Rasanya bukan cuma jalan, ya, tapi juga infrastruktur yang lain. Nah, kalau lihat kebutuhannya masih banyak. Nah, kembali lagi saya bilang apakah tadi ruas tertentu di daerah ini, di daerah yang lain, itu kembali lagi saya bilang saya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Ya. Nah, bagaimana pemerintah memprioritasinya, ya kan? Tentu pemerintah juga punya banyak tekanan. Ada permintaan dari pemerintah daerah dan sebagainya. Sehingga muncullah, oh yang ini mungkin perlu didahulukan dan ditawarkan ke publik melalui tadi model pengusahaan yang nantinya melibatkan partisipasi investor. Tapi dengan adanya pemberhentian ini yang pasti kita ketahui sebenarnya banyak sekali list jaringan jalan yang memang sebenarnya sudah dalam perencanaan, akhirnya hilang, artinya kue yang dimana kolaborasi antara investor dan juga badan usaha bisa bersama-sama ada di dalamnya menjadi lebih sedikit. Nah, apa yang menjadi point of view para investor dengan hal ini? Jadi memang saya selalu mengatakan bahwa yang kami lakukan saat ini adalah kami menjadi mitra pemerintah untuk mengembangkan industri infrastruktur jalan tol. Jadi perspektifnya adalah bagaimana mengembangkan industri. Nah, jadi ekosistem industri itu yang kita kembangkan bersama-sama. Nah, salah satu komponen dan staging pengembangan industri adalah pengembangan portfolio, pengembangan ruas-ruas. Jadi seperti tadi, kalau ruasnya banyak, opportunity-nya banyak, sehingga industrinya akan tumbuh kan gitu. Tentu pengembangan aset ini harus ditunjang juga dengan pengembangan-pengembangan yang lain. Contohnya masalah regulasi, masalah capability parties yang terlibat, masalah diversifikasi sumber pendanaan, itu adalah aspek lain selain yang perencanaan. Jadi saya selalu melihat kalau dengan teman-teman mengatakan bahwa kita industri yang sedang bertumbuh, tidak apa-apa, mungkin saat ini terkait dengan opportunity ruasnya sedang diprioritize, tapi kita bisa mengembangkan subsektor ataupun ekosistem pendukung yang lain. Lantas apa yang menjadi rekomendasi dari asosiasi tol ini terkait hal ini? Contohnya, kita kembali selalu mengatakan pintu masuk investor ke industri infrastruktur jalan tol adalah model pengusahaan. Yaitu kalau dalam bahasa banyak negara menggunakan public-private partnership model. Atau kalau kita nyebutnya KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Nah, mungkin kita harus merejuvenasi model bisnis tersebut. Supaya tadi, apakah model pengusahaan itu cukup atraktif dan kompetitif. Karena kita tentu investornya bukan cuma investor dalam negeri. Dari luar pun kita juga sedang mengundang tadi dalam perspektif pengembangan industri kan gitu. Supaya investor dari luar juga ikut masuk. Jadi kita mau supaya model bisnis ini cukup atraktif dan cukup kompetitif. Ya, modelnya. Lalu yang kedua tadi source of funding-nya. Kita juga ingin melakukan diversifikasi source of funding. Jangan cuma mengandalkan ke sumber pembiayaan yang itu saja. Saat ini jujur konvensional model yang kita gunakan adalah semua didanai oleh komersial perbankan. Nah, cuma apakah kapasitas perbankan domestik selalu memadai dengan total kebutuhan? Kan belum tentu. Nah, ini yang saya kira pemerintah dan kita asosiasi bersama-sama untuk
memiliki ikhtiar mengarah ke sana. Oke, apakah hal ini sudah pernah disampaikan? Ya, saya kira diskusi-diskusi kita dengan pihak pemerintah, dengan pemangku kepentingan selalu memfokuskan ini. Jadi kita tidak ingin bereaksi hanya karena satu isu yang dalam tanda petik yang saat ini muncul itu hanya di unsur perencanaan jaringan. Sedangkan ini ekosistem yang lain juga masih perlu dibicarakan. Gitu. Nah, mudah-mudahan dengan restrukturisasi pemerintah saat ini ada beberapa kementerian, ada beberapa menteri koordinasi. Nah, rasanya ini menjadi satu terobosan baru yang kita ingin gunakan supaya kita bisa tadi menciptakan sebuah industri infrastruktur yang betul-betul atraktif dan kompetitif.